khususnya kepada para pendidik kami, para guru, tugas silakan berikan, ya, tapi tidak terlalu memberatkan. Halo Mang Cebice, sanak dulur, jumpa lagi bersama Sersan Daeng, Serasona bersama Daeng. Kali ini kita mendatangi Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang, Ahmad Julito, SPD MM, yang kebetulan beliau ini sibuk sekali, tapi hari ini beliau menyempatkan diri untuk berjumpa dengan Sersan Daeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kando, aku dengar Kando nih padatnya aktivitasnya sampai detik baru ini kita bisa ketemu dengan Sersan Daeng, Serasona bersama Daeng. Mungkin bisa diceritakan dengan sanak dulur gitu, apa dia kegiatan sehari-hari sehingga menyita waktu Kando untuk kegiatan di Dinas Pendidikan Kota Palembang. Terima kasih Dindo Daeng. Alhamdulillah, yang penting hari ini pecahnya sehat, lumayan lah. Walaupun berapa hari ini cukup capek, karena ada beberapa kegiatan-kegiatan baik kedinasan juga di organisasi yang kita tekuni. Jadi kemarin itu Dindo kami coba keliling. Dari pagi jam 8 sampai siang. Kami ini kan kalau bangun sekolah kadang-kadang kaget prioritasnya tidak sesuai. Maka mulai kemarin aku ngajak perencanaan, kawan-kawan yang terlibat sebagai bidang persekolahan, aku ajak keliling. Kita jingok sikok-sikok nih sekolah ini. Sebab mana sekolah yang nak dibangun cepat, mana yang bisa ditunda, mana yang nak dikembangkan. Nah ini aku penting harus tahu. Aku cek langsung ke lapangan, langsung. Jadi kemarin kita akan tetapkan. Kalau sekolah ini kena masyarakatnya sudah terlalu banyak padat, jumlah lokal belajarnya tidak banyak dikit cukup, berarti ini nak kita dua tingkatkan, kita perbanyak. Nah, kalau sudah skala besar, kami harus mengeluarkan dana dari APBD. Kalau sekolah itu masih sedang-sedang saja dan jumlah siswanya tidak terlalu banyak dan kerusakannya tidak terlalu berat, maka kami akan masukkan dana DAP. Nah, sehingga dengan dua kegiatan ini jalannya bagus galau. Ini bisa ke APBD, ini juga bisa ke DAP. Nah, inilah mulai kemarin. Aku agak capek-capek juga ini. Waduh. Nah, Kando, aku dengar juga kan karena kondisi COVID sekarang ini, anggaran Dignas Kota Palembang yang harusnya bisa merehab 50 atau puluhan sekolah, karena ada pemotongan itu, kira-kira sekarang ini tinggal berapa persen Kando untuk merehab seperti apa yang Kando sampaikan tadi kan? Jadi alhamdulillah ya. Tadi di awal COVID memang anggaran kita seluruh hampir ke COVID. Ya, kegiatan-kegiatan kita juga yang tidak begitu prinsip itu sudah kita hilangkan. Tapi alhamdulillah kemarin refocusing, anggaran kita ada beberapa yang kembali. Artinya dikembalikan lagi ya, masih bisa ada. Tapi memang ada yang memang dari awal sudah tidak kita dikontrak dan sebagainya. Nah, ini sudah kita akan masukkan di APBD Induk tahun 2021. Nah, jadi masih ada penyerapan. Ada penyerapan. Syukurlah, alhamdulillah. Nah, mungkin bisa dijelaskan berapa persen nih dari total sekolah yang ada di Palembang ini, SD sama SMP ya kan? Mungkin juga TK juga masih di kita juga. TK kalau negeri ada. Kalau negeri ada kita juga ya. Nah, kira-kira berapa persen kan yang sedang, rusak berat? Nah, mungkin bisa dijelaskan juga. Jadi untuk kita yang paling banyak rusak ini itu SD. Kalau SMP sudah kita jamin 80%, ya, itu sudah baik. Hanya beberapa yang perlu penambahan. Jadi kita sekarang ini karena jumlah anak didik kita dengan perkembangan masyarakat yang populasinya mungkin berpindah, yang tadinya di alang-alang lebar sepi sekarang jadi rame. Jadi ada beberapa sekolah itu yang harus kita tambah lokal belajar. Nah, dengan penambahan ini, itulah sebabnya SMP masih terus kita bangun. Kemudian SD. Nah, kalau SD ini di Indo Daeng memang sudah rawan perbaikan. Dan perlu memang kerja keras pemerintah kota untuk prioritas di SD. SD ini kan dibangun lah tua kalau itu. Impres dulu. Ada di pucuk Lebak, di pucuk sawah,
dibangun dinding papan, semi permanen, betiang. Ini sangat rawan. Sekarang kondisinya sudah tidak bisa lagi dipertahankan. Maka Pak Wali, kami sudah berpikir bukan merehab lagi kalau yang di SD. Jadi merubah total. Kita harus bangun. Kita bangun baru yang usianya mungkin 25 tahun ke depan itu masih bisa dipakai. Nah, ini rencana-rencana yang kita lakukan. Masalah persentase di SD, saya katakan saja ini berat ya. Berat ya. Itu sampai 60% yang hanya sekitar 60% yang dinyatakan sebagai sekolah itu masih baik. 40%-nya perlu penambahan dan memang rehabilitasi. Rehabilitasi total harus rehabilitasi. Dan alhamdulillah dari mulai tahun 2014 masanya Pak Romi Herton dan masa Pak Harno Joyo sekarang kita terus prioritas membangun. Yang PR berat itu bukan hanya membangun menyesuaikan apa yang ada di Indo. Yang berat itu karena penduduk bertambah, yang tadinya cuma ada 6 lokal di situ belajar, kita akan buat menambah sehingga buat 2 lantai. Karena tanah juga kita tidak lebar lagi, maka kita harus naikkan untuk menampung anak didik SD. Nah, berbicara masalah sarana prasarana pendidikan bukan hanya sekedar bangunan, tapi juga kita berbicara masalah pengajar, tenaga pengajar. Mungkin bisa dijelaskan juga oleh Kando berapa persen jumlah total kebutuhan guru dan mungkin sudah terakomodir atau belum terakomodir di Kota Palembang? Iya. Kalau masih bicara guru, memang ini bicara skala nasional. Skala nasional ya. Palembang saja kekurangan guru SD udah 2000-an. 2000 ya kekurangan SD. Karena yang lahir tahun 60 tahun ini berarti pensiunnya pensiun ya, benar. Sekarang. Impres tahun pertama itu sudah habis. Malahan ada sekolah untuk ASN PNS-nya itu hanya tinggal 4. Tinggal 4. Sedangkan yang honor mencapai 15-16 orang. Nah, kondisi ini udah merata. Bukan hanya di Palembang loh. Seluruh Indonesia, Sumatera Selatan, secara nasional ya, secara nasional. Nah, jadi kita beruntung sekarang ini bisa ditutup oleh guru-guru honorer. Maka alhamdulillah Pak Wali ini kan peduli. Iya. Tahun 2017 untuk honorer kita adakan insentif menambah. Kenapa? Tidak mungkin seorang guru yang menggantikan ASN yang pensiun gajinya cuma 300.000. Iya. Tidak mungkin. Kesian ya. Bukan kesian lagi. Ini sudah merendahkan derajat. Kita akan naikkan derajat. Alhamdulillah kita kasih insentif 1 juta. 1 juta. Dari dana BOS sudah boleh mencapai 1 juta. Mencapai 1 juta. Ini adalah perhatian ya. Tapi himbauan aku dengan pemerintah, ini jangan jadi bom waktu. Iya. Pemerintah harus cepat menanggulangi kekurangan guru secara nasional. Itu penting. Tidak mungkin guru ASN terus berkurang, yang ASN masuk tidak seimbang. Tidak seimbang dengan serapan penerimaan tenaga penerimaan pegawai terutama di ini. Banyak mancek-bicek gitu saat dulu kita nih ngomong, ngapo sekolah itu tidak dibuka lagi katanya. Kalaupun sekolah tidak pakai pakaian seragam katanya kan, terus pakai virtual. Nah, kan tidak banyak siswa kita, orang tua siswa kita yang punya HP Android yang bisa belajar cara daring betul. Nah, mungkin bisa dijelaskan kan, Bro? Ya. Jadi memang semenjak pandemi Covid kita mulai Maret. Pembelajaran kita ini daring. PJJ. Bisa menggunakan HP, bisa menggunakan laptop secara online. Kondisi ini karena Covid. Itu yang pertama harus kita pahami. Kami paham nian ini. Apalagi aku ini kepala dinas, sebagai guru ya, kemudian sebagai orang tua. Sangat paham bahwa kondisi saat ini tidak menguntungkan. Bagi anak-anak tidak efektif belajar. Bagi orang tua disibukkan. Lah banyak ini yang WA, nelpon, Pak bukalah sekolah ini, bukalah. Kita mau buka sekolah, ya. Namun kalau ini dibuka, kita tidak bisa bertanggung jawab penuh. Benar. Maka tanggal 8 kemarin, aku coba mengumpul ke pakar-pakar ya. Pakar termasuk ini juga. Ada dari Ikatan Dokter Anak Sumsel, Ikatan Dokter, ada Dokter Zen Ahmad dari Rumah Sakit Muhammad Husin kita undang. Ada psikolog, aku undang ombudsman,
pemerhati pendidikan, seluruh hampir semua stakeholder termasuk gugus tugas, kepolisian, kejaksaan, dari Kodim, semua saya undang bicara berdiskusi. Masalah pelajaran virtual. Apakah di Oktober akan sudah kita buka? Itu kan ada keputusan bersama 4 menteri bahwa di dalam rambu-rambunya bila masih zona merah dengan oranye itu tidak direkom sama sekali. Tidak direkom sama sekali ya. Apabila dia di zona kuning dan hijau itu dengan persyaratan persetujuan orang tua dengan begitu ketat. Dari diskusi itu di Indodaeng kami simpulkan seluruh hampir tidak merekomendasi. Apalagi kata dokter, sangat tidak merekomendasi. Hanya dari golongan swasta yang minta supaya berangsur dibuka. Karena masalah pembayaran, masalah guru dan sebagainya itu jadi berat bagi sekolah swasta. Namun kesimpulan memang belum kita bisa buka. Hanya saja kemarin ada masukan, tolong Pak Kadin masalah guru yang mengajar. Kalau ini daring, coba dibuat dengan pembelajaran yang menyenangkan. Iya. Sehingga umak sama ubaknya kan di rumah itulah peningan. Lah pening. Kapan Pak cak dikatoi pula lah bengak nyemak ini ya kan nyempak ini katanya. Cuman kadang-kadang Daeng aku tuh ketawa banget kan. Baru 4 bulan. Masyarakat lah ngeluhnya setengah mati. Lah ribut di mana-mana. Aku 30 tahun jadi guru. Iya. Ini baru nyupit dikit lapor ke polisi kan. Nah, jadi dengan mana sekarang coba kalau anak ngelapor ke mak bapaknya ke polisi, nah bahaya lah ini kebanyakannya polisi meroses karena ribut. Artinya memang tanggung jawab pembelajaran itu berat. Maka kami nyubo untuk mengatasi masalah masyarakat. Katanya kuota susah, jaringan susah. Mana ada katik lagi HP. Maka kami terapkan sekarang ini duo, bisa pembelajaran PJJ jarak jauh dan bisa kami lakukan pendampingan. Ya, jadi kami coba lagi nak nyusun skenario cak mano kalau dak katik HP, dak katik ini bisa kita kasih tugas apa guru yang datang mendampingi, ataukah anak kita datangkan dengan skala kecil, sangat kecil. Supaya dia mengambil bukunya dan buku itu bawalah balik, jangan lagi dibawa lagi ke sekolah, gratis ya. Kemudian juga kita beri tugas-tugas. Ini kalau yang memang tidak katiknya. Nah kalau ada Androidnya ada, cukup mampu lah. Tapi aku yakin 75% itu ada. Kami nak niat ke ini untuk kuota gratis. Kuota gratis. Iya. Kami sekarang udah sekitar 70% persiapan. Sudah persiapan. Sudah. Ya? Jadi kaget cukup wong tua itu anak-anak itu membuka nomor untuk passwordnya ya. Buka nomor induk. Oh, nomor induk kependudukan. Kliknya induk keluar. Jadi dia tidak perlu beli kuota. Iya. Untuk guru NIP-nya. Nomor NIP dia cukup ya. Keluar juga. Kalau guru honor apa? NUPTK. Bisa. Jadi mudah-mudahan kita berdoa baik. Jadi kalau inilah tak lagi bayar, tak lagi nak mengeluarkan biaya, hanya kami menata cak manonian supaya belajar itu menyenangkan, uang tua terbantu. Iya. So dah cak sekolah ini dong. Iya. Ini Oktober pasti diperpanjang. Pak Wali sudah kulapori, Pak Wali, Pak Sekda, Ibu Wawako sudah kulapori. Cak mana petunjuk Pak Wali. Nah, ternyata setelah kutunjukkan hasil diskusi itu nutulennya, terpaksa diperpanjang. Pak Wali juga menyarankan bahwa harus diperpanjang. Nah, Mang Cek Bicek sanak dulu ya. Tadi sudah dijelaskan juga dengan Kando gitu bahwasanya nanti jangan takut yang tidak katik kuota, ada kuota gratis, tinggal masuk ke band nomor induk ya, nomor induk ke keluarganya. Terus kalaupun tidak katik juga kaget Android segala macam, nanti ada pendampingan ya, jangan takut. Yang penting tetap semangat belajar di dalam kondisi pandemi ini. Nah, tapi Kando, kan pendidikan ini kan bukan hanya untuk merubah intelektualitas daripada anak itu sendiri ya. Artinya juga di dalam dunia pendidikan juga bisa merubah daripada mental daripada anak itu sendiri. Nah, yang terjadi sekarang ketika sudah virtual mereka main game, ya kan? Terus tidak terkontrol dengan ini main sembarangan, terus akhlak mereka untuk
ke orang tua juga sekarang ini mulai agak kendor. Nah, ini gimana nih caranya untuk bisa tetap ada pembelajaran di bidang akhlakul karimah itu tadi? Jadi Dindo, ini kan kita sedang diuji. Mungkin Allah menguji hambanya. Kita diuji kesabaran. Dengan COVID ini, yang tadinya anak-anak hanya terfokus ke pendidikan sekolah, padahal tanggung jawab pendidikan itu kan tanggung jawab bukan sekolah baik. Orang tua yang paling pokok. Tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab guru, tanggung jawab orang tua, masyarakat. Jadi kalau kita bicara pendidikan itu sangat universal. Benar. Jadi siapa baik bertanggung jawab. Nah, kondisi seperti ini kami kan mengajak, mudah-mudahan tidak berlama-lama ya, untuk memperbaiki karakter, mempertahankan karakter, sikap perilaku anak-anak. Nah, inilah masuk perannya orang tua dan masyarakat. Yang paling pokok itu ya. Kami tetap melakukan peran, ya walaupun jarak jauh, memberi nasihat dan sebagainya, tugas-tugas yang baik-baik ya, bagaimana memasukkan pembelajaran karakter. Tapi wong tua jangan lupa, mereka jangan dibuat dengan adanya di rumah, lalu tidak ada pembelajaran lain, belajar akhlak. Coba diajak sholat bersama. Iya, justru lebih banyak lagi. Benar. Jangan terfokus dengan belajar di sekolah baik. Nah, maka peran wong tua ini, peran masyarakat sangatlah penting dalam kondisi seperti ini. Nah, Mang Cek Becek sana dulu Nah, itulah dia omongin tadi. Jadi tugas pembelajaran di dunia pendidikan itu universal. Yang paling pokok dengan kondisi sekarang ini, peran wong tua yang paling penting. Jangan ya anak-anak main game, bapak juga main game. Itu nggak mana lagi. Bagaimana Dinas Pendidikan Kota Palembang ini menyiapkan daripada Pekan Olahraga Pelajar Nasional yang nantinya rencana itu diadakan di Kota Palembang sebagai tuan rumah? Mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih. Ini tentunya tupoksinya ada di KONI, ya, walaupun Pekan Olahraga Pelajar, ya. Saya rasa kita koordinasi dengan KONI. Mungkinkah kondisi seperti ini kita harus ngelakukan yang nggak itu? Benar, karena banyak uang, ngumpulin banyak uang. Pasti kita nak berkumpul, kesadaran pakai kurang, ada yang nak pakai masker lah, macam-macam. Iya. Jadi ini perlu pembahasan yang lebih mendalam ya untuk pelaksanaan. Kami nak buka sekolah, kami ngundang Ikatan Dokter. Nah, artinya kalau ini akan mendatangkan orang-orang pelajar lagi ya, akan ke sini, tentunya ini kerepotan. Kerepotan. Dengan daerah pandemi yang sudah tidak menentu. Nah, maka kami juga himbau kepada panitia. Yang jelas tuh pasti ada panitia. Iya, benar. Rasul yang banyak turun tuh KONI kan. Iya. Tentunya ini jadi perhatian. Jangan sampai kondisi ini akan membuat malapetaka bagi Kota Palembang khusus. Oke, Kando, mungkin ini pertanyaan terakhir penutup. Kando, mungkin ada saran usul kepada anak didik kita yang ada di rumah, terus juga orang tua yang mungkin nonton acara ini, termasuk guru-guru juga yang mungkin juga nonton acara ini. Ya. Jadi kami punya himbauan, punya saran ya. Pertama, mari para guru, anak-anak dan orang tua kita tetap konsentrasi di dalam pelaksanaan pembelajaran PJJ. Itu penting. Dengan segala kelebihan dan kekurangan. Kekurangan pastilah banyak. Karena kita mengondisikan dalam bentuk virtual, tidak tatap muka, pasti kerepotan pasti banyak. Tapi karena ini adalah ujian dari Yang Maha Kuasa, mari kita sama-sama terus mendorong anak-anak kita supaya tetap mengikuti pembelajaran. Itu penting. Kami tidak akan menuntut bahwa pembelajaran ini harus menuntaskan kurikulum. Tidak. Karena dalam keadaan darurat, tapi yang sangat terpenting tadi sudah kita sampaikan, bagaimana tetap mempertahankan karakter anak-anak yang baik, perilaku dan sikap yang baik, mari kita ajar dengan kondisi seperti ini. Kepada guru juga kami himbau, mari kita menjadi guru yang bertanggung jawab. Ya, yang guru betul-betul memanfaatkan kondisi ini untuk dengan ikhlas tulus membangun pembelajaran PJJ ini dengan tanggung jawab yang besar. Jangan sesekali kita mengecewakan anak-anak, mengecewakan orang tua. Itu. Dan juga para guru kami himbau, ini ada keberatan banyak dari orang tua, diberi tugas yang banyak-banyak. Nah, kami sudah sampaikan khususnya kepada para pendidik kami, para guru, tugas silakan berikan, ya, tapi tidak terlalu memberatkan. 5 soal saja maksimum cukup, 3 soal saja cukup. Jadi yang penting itu ya,
apa yang disampaikan oleh guru pada saat itu, apa 20 menit dia harus melakukan tatap muka atau 10 menit, soal yang diberikan tidak jauh dari sampaikan dan tidak perlu melebar. Benar. Silakan dia menjawab sesuai bahasan. Iya. Oh, kalau bahasan itu hanya cukup 2 soal, ya 2 soal saja. Kenapa harus dikasih 2 lembar, 2 halaman dulu? Nah, ini yang sangat memberatkan ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat Bapak Ibu, para orang tua, wali murid, masyarakat, kami sudah menyediakan kuota gratis dan ini bisa dinikmati oleh semua daripada anak didik, para guru kita. Manfaatkanlah yang baik, dan ke depan kita mudah-mudahan sudah melaksanakan lagi pembelajaran secara tatap muka, dan kita sama-sama berdoa semoga COVID-19 ini segera sirna dari negeri kita. Bicara sanak dulur, kita sudahi dulu acara kita dengan Kando kita, Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang, Ahmad Julinto SPDMM. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Kando kita tadi bisa bermanfaat buat siswa, buat guru, buat wong tua sekaligus dalam suasana pandemi corona ini. Kita jumpa lagi dengan Sersandai, dengan narasumber-narasumber yang mungkin bisa untuk menjadi perhatian pemirsa TV Sumsel yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.